Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurun Ainun Jamila dan rekan saya Anissa Syahra Ramadini. Kami dari Prodi D4 Anis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu alat ELISA dan bagaimana prosedur penggunaan dari alat ELISA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ELISA. ELISA atau singkatan dari Enzim Linked Immunosorbent (ESI). Adapun sub pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian ELISA, yang kedua, prinsip dasar ELISA, yang ketiga, jenis-jenis ELISA, dan yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan ELISA. Pengertian ELISA. Teknik ELISA merupakan salah satu dari teknik imunologi yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur kadar dari aktivitas atau respon, ekspresi protein, dan status reaksi imun dari reaksi individu atau respon imun. Enzim Linked Immunosorbent (ESI) atau ELISA adalah salah satu metode dalam bidang laboratorium, terutama imunologi, untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, respon imun. Dalam bidang imunologi, teknik ini digunakan untuk menentukan adanya antigen atau antibodi dalam sampel atau serum. Adapun prinsip dasar ELISA, yang pertama yaitu antigen atau sampel ditambahkan ke plat. Yang kedua, blocking buffer ditambahkan untuk menghalangi tempat pengikatan protein. Yang ketiga, tambahkan antibodi primer yang sesuai. Yang keempat, tambahkan konjugasi antibodi sekunder enzim yang sesuai yang mengenali dan berikatan dengan antibodi primer. Yang kelima yaitu tambahkan substrat TMB yang akan dikonversi oleh enzim menjadi bentuk yang terdeteksi. Jenis-jenis ELISA yaitu ada 6. Yang pertama, ELISA direct. Teknik ELISA direct digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen pada sampel. ELISA direct menggunakan suatu antibodi spesifik atau monoklonal untuk mendekati keberadaan antigen yang diinginkan pada sampel yang diuji. Yang kedua, ada ELISA indirect. Dalam teknik ELISA indirect yang dideteksi dan diukur konsentrasinya yaitu antibodi. ELISA direct menggunakan suatu antigen spesifik atau monoklonal serta antibodi sekunder spesifik tertaut enzim sinyal untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang diinginkan pada sampel yang diuji. Yang ketiga yaitu ELISA sandwich. Teknik ELISA ini menggunakan antibodi primer spesifik untuk menangkap antigen yang diinginkan dan antibodi sekunder tertaut enzim sinyal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan. Pada dasarnya, prinsip kerja dari ELISA sandwich mirip dengan ELISA direct. Hanya saja, pada ELISA sandwich, larutan antigen yang diinginkan tidak perlu dipurifikasi. Yang keempat, ada ELISA biotin streptavidin. Prinsip kerja teknik ini sama dengan ELISA sandwich, namun menggunakan antigen primer atau penangkap dan antigen sekunder atau detektor yang bersifat opsional apabila antibodi yang dicari pada sampel tidak bereaksi dengan label enzim. Teknik ini sudah banyak diaplikasikan pada beberapa analit dengan tingkat keberhasilan yang baik, misalnya mendeteksi vitamin biotin. 5. Ada ELISA multiplex. Dalam teknik ELISA multiplex bertujuan untuk menguji secara simultan berbagai analit dalam waktu bersamaan dalam satu sampel. Penambahan antibodi spesifik berguna untuk menangkap analit yang sesuai. Selanjutnya ditambahkan antibodi yang berlabel enzim sebelum dilakukan pembacaan pada instrumen. ELISA kompetitif. Teknik ELISA kompetitif merupakan pengembangan teknik ELISA yang berguna untuk menguji keberadaan antigen atau antibodi. Prinsip kerja teknik ini adalah dengan menambahkan kompetitor untuk bereaksi dengan antigen atau antibodi yang terjadi pada mikrotiter. Selanjutnya, ada kelebihan ELISA. Yang pertama yaitu teknik pengerjaan relatif sederhana, dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen walaupun kadar antigen tersebut sangat rendah. Selanjutnya, ada relatif ekonomis karena jenis antibodi yang digunakan hanya satu saja. Selanjutnya, dapat digunakan dalam banyak macam pengujian. Adapun kekurangan ELISA yaitu antibodi yang dapat digunakan pada uji ELISA ini hanya jenis antibodi monoklonal. Selanjutnya, pada beberapa macam teknik ELISA dapat terjadi kesalahan pengujian akibat kontrol negatif yang menunjukkan respon positif. Yang ketiga yaitu antibodi monoklonal relatif lebih mahal daripada poliklonal, sehingga membutuhkan biaya yang relatif mahal. Yang keempat, ada reaksi antara enzim sinyal dan substrat berlangsung relatif cepat, sehingga pembacaan harus dilakukan dengan cepat. Di sini ada alat eluen yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada 96 well plate, yang kedua ada micropipette plus blue tip plus yellow tip, yang ketiga ada tabung reaksi dan rak tabung, yang keempat ada substrat A, substrat B, positif kontrol, negatif kontrol, ada wash solution, stop solution, dan konjugat. Yang terakhir yaitu ada sampel serum. Adapun langkah kerja ELISA Washer, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, well plate diisi dengan bagiannya masing-masing. Yang pertama itu di 1A diisi aqueous, 1B, 1C, dan 1D diisi dengan kontrol negatif. Yang ketiga 1E dan 1F diisi dengan kontrol positif, dan yang terakhir 1G dan 1H diisi dengan serum. Setelah diisi bagiannya masing-masing, bagian permukaan well plate ditutup dengan solasi dan diinkubasi selama 80 menit di suhu ruang. Setelah diinkubasi selama 80 menit, gunakan wash solution untuk mencuci. Gunakan wash solution dengan pengenceran 1:20.
Kemudian masukkan 350 mikroliter waste solution yang sudah diencerkan ke dalam setiap well. Kemudian ditunggu 1 menit. Ulangi langkah ini sampai 8 kali. Setelah itu, pipet substrat A dan substrat B sebanyak masing-masing 50 mikroliter ke dalam setiap well. Kemudian tutup dengan selotip dan diinkubasi selama 30 menit di suhu ruang. Setelah diinkubasi, tambahkan 100 mikroliter stop solution, kemudian baca di ELISA Reader. Langkah-langkah menggunakan alat ELISA Reader. Pertama, pastikan alat sudah terpasang arus listrik. 2. Hidupkan tombol on di sebelah kanan atas. 3. Untuk men-setting alat, dapat memilih program. 4. Jika pemeriksaan yang diinginkan tidak ada, dapat mengklik New. Selanjutnya, beri nama pada program, lalu atur panjang gelombang 1 dan 2. Atur calibration mode, lalu pastikan blank kurang dari 0,050. Lalu atur kualitatif, klik finish. Ketika alat sudah disetting, plat dapat dimasukkan kepada alat. Pastikan plat dalam posisi yang benar. Untuk memeriksa, dapat memilih tes. Lalu, atur plat direction. Atur test mode. Selanjutnya, atur mixer speed. Dan atur tak mixer timer. Klik pilih pemeriksaan yang dilakukan. Lalu, klik di mana peletakan well pada plat. Lalu, selanjutnya, klik start. Maka akan berjalan testing. Jika sudah, maka akan muncul tampilan. Lalu, klik result. Klik exit. Selanjutnya, untuk melihat hasil pemeriksaan, klik report, pilih program, today, oke. Pilih pemeriksaan yang dilakukan tadi. Klik preview. Keluarlah hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Jika sudah selesai, maka bisa mematikan alat ELISA Reader.